Oke, nah sekarang begini Ustaz. Ini kan misalnya orang sudah tidak sombong, karena sudah dapat pencerahan dari Ustaz nih. Tidak sombong gitu, pokoknya jadi orang baik. Dia berdoa sama Allah, tapi ternyata belum dikabulkan juga. Ini kenapa Ustaz? Nanti saya tak tanya sama Allah dah. Ya nggak tahu lah Ustaz gitu ditanyain. Ya, Ustaz ini. Iya, sebenarnya kalau ini ringan-ringan kita jawab itu gini ya. Memang yang harus kita ketahui adalah iman kita, amal soleh kita itu harus kita kerjakan sejak dini. Jadi nggak bisa saat ini tahu kemudian kita belajar sebulan sampai 1 tahun terus saya kayaknya udah nggak sombong, kan nggak bisa ngomong begitu ya. Lah nggak tahunya nggak sombongnya boleh lah kalau betul ya. Yang lainnya dikerjain. Nggak sombongnya memang betul 1 tahun, tapi yang sombong sekian puluh tahun itu nggak pernah dimohonkan ampunan. Loh kan masih ada itu. Harusnya dia selesaikan dengan mohon ampun kepada Allah Ta'ala, tobat kepada Allah Ta'ala, terus mohon ampun. Sama seperti gini Ustaz, dosa dan ampunan Allah itu sebenarnya hampir mirip. Jadi kalau Ustadz dari rumah menuju klinik ini, itu kira-kira berapa jam? Kira-kira aja. 1 jam lah. 1 jam lah ya. Nah, Ustadz untuk kembali ke rumah kan kira-kira ya sekitar 1 jam juga. Nah, kalau kita itu mau berpikir seperti itu, itulah berpikir yang real. Jadi berapa tahun kita itu melakukan dosa, ya kita harus mohonnya ampun kepada Allah Ta'ala ya kurang lebih hampir sama. Hampir sama. Persoalan nanti Allah itu memang betul-betul mengampuni dosa kita itu lebih cepat. Itu urusannya Allah. Itu urusannya Allah sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa bercerita bahwa oh saya tidak sombong lagi. Nggak bisa, malah itulah ujub ria itu di situ loh. Kok bisa tahu kan gitu. Makanya tadi saya nggoda, ya saya tak tanya Allah dulu wah, gimana itu dia kok bisa ngomong nggak sombong kan gitu ya. Jadi inti dari dalam berdoa itu memang salah satunya iman kita harus kita kuatkan. Ya. Kemudian amal soleh harus kita kuatkan. Nah, amal soleh berarti harus ada Allahnya. Setiap kita melakukan sesuatu harus karena Allah niatnya, kemudian untuk akhirat. Untuk akhirat sebenarnya. Jadi jangan untuk duniawi. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Nah, disinilah kita mulai berpikir, oh berarti kita menjalankan semua kehidupan termasuk ibadah-ibadah itu hanya lillahi ta'ala. Jangan untuk duniawi, kecuali berikhtiar. Ikhtiar untuk mencari rizki ya tetap ada bismillah. Kan gitu ya, itu tetap boleh. Itu dalam ikhtiar ada bismillah, berarti ikhtiar di dunia ini memang untuk akhiratnya. Bukan berarti ikhtiar itu tidak boleh. Loh boleh, tetapi di titik-titik berikhtiar ada ujiannya. Diayeli sama temen satu grup, difitnah dengan temen satu grup, begitu itu kan ujian. Nah itu mengetes unsur bismillah. Nah, kan gitu. Kalau ada unsur bismillah dites dengan keadaan dalam mencari rizki itu dites. Paham nggak kalau itu ditesnya dari Allah Ta'ala melalui teman grup, melalui teman dekat, melalui istri, melalui ini dalam pergerakan sehari-hari itu. Nah itu ujian, bisa menyelesaikan nggak ujian di situ. Nah disinilah dihitung oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Ada rokib. Jadi kita menyelesaikan masalah itu harus dengan syariat agama kita yang sudah kita punyai. Kan seperti itu. Kalau kita selesaikan nggak bisa, kok kayaknya teman saya nggak bisa, kok musuhi saya padahal saya nggak ngapa-ngapain, serahin sama Allah. Lah kan gitu caranya. La haula wala quwata illa billah. Udah, nggak usah dipikirin, dimaki, difitnah, udah nggak bisa ya sudah diem. Serahkan sama Allah, biarkan malaikat-malaikat Allah ini nanti yang mengatur. Kan seperti itu. Nah,
Disinilah sebenarnya unsur dari Allah nanti akan memberikan mengabulkan doa-doa kita atau belum atau tidak. Kalau mamanya tadi ada doa yang belum, nah ini pertanyaannya ringan saya. Kenapa mesti pengen langsung dikabulkan? Karena saya kan ada masalah ini. Oh, berarti dia ini ditabrakkan antara dia yang baru belajar takwa kepada Allah Ta'ala, belajar untuk tidak sombong, dengan keinginan pribadinya lah. Karena akhirnya ketemu nafsunya. Berarti dia masih belum belajar faham dengan sabar. Nah, disitulah nanti kita tahu, oh ini masih nafsunya. Padahal kalau Allah itu akan memberi dari sesuatu yang tidak diduga. Kita mengerjakan sesuatu, boleh kita dengan ikhtiar, boleh kita dengan ibadah yang baik, boleh. Nanti Allah memberikan sesuatu itu yang tidak diduga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, betul. Seperti itu yang kita sendiri nggak bisa memikirkan, kok bisa ya seperti itu kan gitu ya. Loh kok bisa ya? Padahal saya kayaknya juga nggak ngapa-ngapain. Lah iya. Nah itulah cara Allah memberikan rizki. Insya Allah. Wallahu a'lam seperti itu Ustaz.